Tekanan sedikit. Eh, Sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, ya, sampaikan ya ataupun mengungsikan sebagian firman Tuhan. Terlebih dahulu menyampaikan salam kepada seluruh jemaat di ruang ini maupun yang menyertai mengikut talian ya di dalam internet. Eh, Sekali lagi menyapa ya semua seluruh keluarga dalam gereja Gereja Yesus Sejati, khasnya di Bandung ini, dan juga jemaat yang turut serta. Kepada saudara-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan pejabat kudus daripada penatua, pendeta, dekan, dekenis yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi syukur puji Tuhan atas berkat Tuhan. Sekali lagi membawa kita untuk ambil ya ataupun ambil bagian dalam ibadah sebelah petang pada hari Sabat ini di hadapan Tuhan. Jadi ya pada petang ini saya akan berbagi firman dengan seluruh ahli keluarga di sini berdasarkan judul membangunkan akhlak rohani yang baik. Tadi saya terpikir ya ada saudara kita di sini ingin ingin berkenalan dengan jemaat kita di sebelah Sabah sebenarnya sebab dia ya mungkin ya, kalau secara umum lah, sebelum saya masuk kepada renungan firman Tuhan ataupun berbagi firman Tuhan, mungkin mewakili Sabah lah. Sabah itu kalau kita lihat dia berada di sebelah utara Kalimantan. Kalimantan, Sabah di utara sekali, kemudian di bawah sekil ada Sarawak dan ada negara Brunei dan negara Indonesia. Kawasan dia lebih besar lah Indonesia. Dan istimewanya Sabah ini di dalam negara Malaysia ya sebenarnya. Semenanjung di sebelah barat itu dan di sebelah timur Sabah dan Sarawak itu adalah satu ya membentuk Malaysia ya. Di Sabah ya lebih kurang kalau kawasan Sabah itu kecil berbanding Indonesia. Dan gereja kita, gereja Yesus Benar, kalau di Indonesia kan gereja Yesus Sejati. Jadi di Sabah atau Malaysia disebut gereja Yesus Benar. Arti sejati ataupun benar sama saja. Nah, lebih kurang kalau gereja dan juga kemah doa, saya tidak pasti di sini kemah doa disebut apa. Pos pelayanan ya. Lebih kurang 100 lebih lah. Ya, 100 lebih. Dan negeri Sabah itu dibagi kepada 3 wilayah, bagian pantai barat, pedalaman, dan pantai timur. Jadi pantai barat ya lebih kurang 5 subzone, tidak termasuk Brunei membantu di bagian Filipina ataupun Sarawak ya. Dan di pedalaman terbagi juga 5 subzone, dan di pantai timur seingat saya ada 3 ya, subzone di situ. Jadi itulah pembahagian keseluruhan dan data yang dapat diperhatikan berapa bilangan pemercaya Sabah setakat ini yang dapat jelas ialah 12.000 lebih ya setakat ini. Jadi masih ya, pada awal dapat juga laporan mencecah 17.000, tapi data itu ada yang tidak kabur ya, tidak dapat dipastikan di mana jemaat ini. Jadi yang setelah melalui saringan dan pihak pengurusan dari ibu gereja telah melihat 12.000 yang jelas. Dan ini perlu yang bantu doa lah daripada keluarga ya dari Indonesia juga. Dan sangat dari pihak Sabah sangat bersyukur ya kita seringkali ya dapat bantuan dari pekerja suci, dari rekan pendeta, dari di sini ke Sabah juga. Dan yang paling dekat saya rasa antara Sabah dengan Indonesia ialah Putat. Putat kan bagian Indonesia, dia selalu kunjung ke situ. Ya, ada jemaatnya,
Bukan saja ada talian darah ya dari segi jasmani, tetapi syukurlah di dalam Tuhan juga. Dan kalau kita lihat ladang itu, gereja kita masih kecil, bilangan pemercaya masih kecil. Yang memerlukan kombinasi lah bantuan doa, dan ini mungkin juga amanat Tuhan. Jadi di Pulau Borneo itu kasih karunia Tuhan besar. Gereja Yesus benar, gereja Yesus sejati bukan kecil. Tetapi berbanding dengan penduduknya, ladang itu masih luas, perlu dijalani oleh semua anggota pemercaya dan perlu bantuan doa dari seiman juga. Dan pada masa yang sama, kita yang sudah menjadi bagian dari tubuh, anggota tubuh Tuhan ini, karena memastikan ada satu hal, kita bertahan. Jangan pula kita yang bekerja memberitakan Injil, Paulus kata jangan saya sendiri ditolak. Ya, maksudnya kita akan membertahan, menguasai diri kita juga dari sudut keluarga, sama ada dari segi keluarga secara gereja ataupun secara pribadi kita. Baik, saya bawa kita masuk kepada berbagi firman Tuhan lah dengan judul ini, membangun akhlak rohani yang baik. Dan ini ya sepetik daripada Yudas, surat Yudas pasal 1 ayat 20 hingga 21 untuk kesempatan ini ya. Yudas pasal 1 ayat 20 hingga ayat 21. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi di bahagian ini ya kita dapat lihat Rasul Yudas ini atau hamba Tuhan Yesus Yudas ini, setelah dia memberi peringatan di dalam suratnya yang ringkas itu, dia beri peringatan terlebih dahulu. Kemudian dia atas dorongan Roh Kudus kita percaya dia memberi selanjutnya, dia memberi nasihat yang penting. Ya, apa yang harus pemercaya pegang, harus wujud dari diri mereka, yang harus diterjemahkan di dalam ataupun diperlihatkan dalam kehidupan sehari-hari dan harus dipertahankan. Dan ini ada kaitan dengan bukan saja ya kerja untuk Tuhan, tapi ada kaitan dengan soal bertahan untuk menerima keselamatan Tuhan Yesus. Jadi itu sangat penting. Dan surat Yudas ini, ataupun kitab Yudas ini, walaupun dia satu pasal saja, kita dapat lihat latar belakang kenapa Yudas memberi nasihat ini. Ayat 20, ayat 21, dan sebenarnya kalau kita boleh perhatikan sampai ayat yang terakhir. Kenapa dia memberi nasihat ini? Sebab krisis jemaat yang kelihatan waktu itu ya di kalangan jemaat di beberapa tempat. Dan hal ini kalau kita lihat ayat sebelum ayat 20, ayat 16, 17, 18, 19 sebenarnya ini juga mengarah kepada keadaan jemaat di zaman akhir sebelum Yesus datang kali kedua. Artinya ada kaitan dengan suasana keadaan yang kita hadapi juga hari ini. Dan ketika itu berdasarkan ayat 3, krisis jemaat waktu itu ialah bagaimana mempertahankan iman ataupun keselamatan bersama yang diterima. Ya, sebab di ayat 3 ini mempertahankan iman. Artinya ada yang terpengaruh dan jatuh, gugur imannya. Dia tidak dapat bertahan. Itulah sebab hamba Tuhan Yesus Yudas ini memberi peringatan bersama. Ini hal yang sangat penting. Karena mempertahankan iman. Dia kata tetap berjuang. Bermaksud ada ahli keluarga tubuh Tuhan ini yang tidak dapat bertahan lagi dalam iman. Itulah dia dorong jemaat, tentulah termasuk diri dia. Kalau hari ini termasuk pendeta lah, dan untuk kita semua tetap berjuang di dalam iman yang benar, dalam keselamatan bersama yang kita terima dari Tuhan Yesus melalui gereja Yesus sejati. Dan kita dapat lihat
di ayat 4 itu juga, Yudas pasal 1 ayat 4, ini pun krisis. Ini juga boleh dikatakan inilah puncak. Peringkat awal ialah penyesatan dari yang tersesat. Kalau kita lihat, ada dari dalam, telah menerima kasih karunia Tuhan, tetapi telah meninggalkan, ya, bermula daripada keadaan menjadi orang fasik. Orang Indonesia saya rasa lebih memahami perkataan fasik ini. Fasik itu bukan orang bodoh, bukan tidak tahu tentang firman Tuhan, tuntutan Tuhan kepada manusia, tuntutan Yesus kepada pemercaya. Bukan dia tidak tahu, tetapi keinginan dia, pandangan dia ingin, kerasan dia ingin ikut dia hati dia sendiri. Kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, dia tidak segan-segan untuk mendahulukan apa yang dia rasa. Kalau Tuhan kata jangan, dia pula mau lakukan. Apakah dia tidak mendengar, pernah belajar? Pernah, sudah. Ini fasik. Jadi dia berkembang kepada menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Sudah menyalahgunakan kasih karunia Tuhan melalui melampiaskan, ya, hawa nafsu, maka akhirnya dia menyangkallah Tuhan. Artinya di dalam contohnya di dalam kehidupan harian, setelah percaya Yesus di dalam gereja sebenar sebagai anggota tubuh Tuhan, Yesus sudah menentukan sistem pernikahan itu kena kembali kepada sistem pernikahan yang diletakkan oleh Tuhan sejak manusia diciptakan. Macam mana sistem kekeluargaan yang utuh, yang sempurna dan layak di mata Tuhan ialah satu suami, satu istri, satu Adam, satu Hawa. Dan itulah yang diungkitkan oleh Yesus. Jadi ada orang bijak, ya, ahli agama waktu itu datang kepada Yesus tanya tentang soal pernikahan. Tapi Yesus kata, itu ketegaran hati kamu. Jadi sekarang Tuhan Yesus di zaman akhir ini dia memulihkan kembali. Jadi sangat bersyukurlah. Bahagialah kita, ya, di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi orang yang terhanyut dengan keinginan daging, dia tidak cukup dengan satu pasangan, ada lagi dia pergi pasang di luar, dan akhirnya berantakan. Jadi dinasihatin, dia tidak peduli. Itulah menyangkal kuasa Tuhan di dalam gereja. Firman Tuhan yang memimpin hidup, yang memberi hidup kepadanya, pula dia tidak peduli. Dan dia tidak ambil tahu lagi soal sorga dan neraka. Itu pedulilah akan datang. Yang dia kejar hari ini. Tetapi itu bukan saja menyesatkan diri dia, tapi ada kesan kepada ahli keluarga yang telah ditebus oleh darah Yesus. Beginilah keadaan yang boleh kita lihat. Jadi kita dapat renungi juga, ya. Mungkin tadi khotbah sebelah pagi ada sentuh tentang 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Dalam ayat ini ada disentuh tentang soal iman, pengharapan, ya, kasih. Mungkin mula-mula orang itu imannya murni, tetapi kemudian berubah kepada kemuliaan diri. Mungkin mula-mula dia pengharapan dia itu benar-benar dia cari pengharapan yang kekal dalam Yesus. Tetapi kemudian dia berubah kepada pengharapan akan kenikmatan dunia, kedudukan dan segala-galanya. Mungkin mula-mula murni kasihnya adalah kasih dalam Kristus, mengasihi Yesus, mengasihi gereja, mengasihi kebenaran. Tetapi berubah kepada kasih dunia. Contoh dia di kalangan rekan sekerja rasul-rasul. Rasul Paulus sendiri. Dia ada seorang saudara, rekan sekerja Demas. 2 Timotius pasal 4 ayat 10. Rekan sekerja. Mungkin Demas itu percaya Yesus, menerima kasih karunia Yesus karena Paulus juga, ataupun rasul-rasul lain yang memberitakan Injil kebenaran. Dan kemudian dia bukan saja menerima anugerah penebusan Tuhan, tapi tergerak untuk sama-sama turut ambil bahagian dalam pelayanan yang mulia itu. Pelayanan yang mulia di dalam Tuhan ketika masih di dunia ini, ya, perlu kita renung-renungi.
Jadi pendeta itu mudah atau susah? Mungkin sekarang ada lebih mudah ataupun lebih kadang dia tidak keras lah seperti zaman Paulus. Menjadi Rasul Yesus, kita dapat lihat keadaan Rasul Paulus. Hampir mati. Kesujukan, dia kesakitan, hampir lemas di laut pun ada. Dipatuk ular, hampir mati. Tuhan saja selamat. Lempar batu. Tapi Demas memilih juga ambil bagian dalam pelayanan itu bersama-sama dengan Rasul Paulus. Dan dalam beberapa surat Rasul Paulus, nama Demas itu disebut. Tetapi akhirnya Rasul Paulus kata mencintai dunia. Sepatutnya mencintai Yesus dalam iman dia. Tapi ini mencintai dunia. Coba kita letakkan diri kita di peranan Rasul Paulus. Macam mana hati dia? Hati Rasul Paulus bukan lagi milik dia sendiri. Hati milik Kristus. Hati di dalam gereja, dalam pelayanan yang mulia itu. Tapi bila disebut teman sekerjanya sebelum itu mencintai dunia, berapa luka itu. Dan begitulah hati Tuhan Yesus juga. Paulus kata Demas ini meninggalkan aku. Artinya meninggalkan pelayanan kepada Yesus. Jabatan yang mulia. Jadi kira-kira begitu. Ya. Sudah menerima kasih karunia, tetapi orang itu keluar. Dan ini krisis dalam gereja. Berapa besar pengaruh. Mungkin kalau saudara biasa meninggalkan gereja sebenar, pengaruh kecil. Kalau di kalangan belia, ada satu yang menonjol pelayanannya ke depan, ya mazmur, ya menyampaikan choir, dia juga ahli choir, dia juga terlibat pelayanan yang lebih besar dalam gereja. Tiba-tiba dia menghilangkan diri. Pengaruh di kalangan belia besar. Demikian juga dengan ya pekerja ataupun ya hamba-hamba Tuhan. Baik. Apapun boleh berlaku. Apapun boleh berlaku di dalam kehidupan pemercaya sekarang ini. Tadi ya kita didorong apa yang harus diperbuat ya untuk berdepan dengan keadaan ini, ya, berdepan dengan keadaan ini. Nah, di dalam syukurlah kali ini di gereja di sini, ya, pendeta ada melihat mengikuti PAMS tadi dari golongan yang lanjut usia, ya, lanjut usia. Jadi itu boleh dikatakan merenung kenangan yang lalu ataupun gambar yang lalu. Maksudnya yang direnungi adalah mempertahankan iman. Jangan putus asa. Ini juga ya di dalam Tuhan. Kita alami keadaan yang jasmani, keadaan pelbagai rintangan di kehidupan kita sehari-harian. Dan saya tidak pasti adakah di atas itu ya sebentar tadi kelas itu ada PAMS berkat belia ataupun mungkin belia remaja. Cuma di situ ada ditulis tentang membincangkan kewaspadaan terhadap pengajaran sesat. Jadi di situ saya lihat cek fakta dia. Pastikan yang benar. Ya, di situ saya lihat ialah lihat sumbernya. Lihat konteksnya. Dan ya di situ kalau kita ada persoalan, boleh rujuk kepada hamba Tuhan, pendeta ataupun orang yang berpengalaman, yang lebih berpengetahuan dalam kerohanian. Dan inti dia rajin baca Alkitab. Dan inti dia juga berdoa, tidak boleh dipisahkan doa, mohon pimpinan Tuhan. Berdoa dalam Roh Kudus. Dalam ajaran rasul-rasul perjanjian baru, termasuk surat Yudas, berdoa dalam roh. Ya. Baik, yang pertama, kalau kita lihat membangunkan akhlak rohani yang baik ini. Kalau ini hilang pada diri kita, tiada guna. Iman kita hilang, akan rusak. Pengharapan hidup kekal itu tidak akan berlaku. Jadi bagaimana mempertahankan ini? Perhatikan dua perkara ini juga boleh menjadi berkat kita bersama ya, kita belajar bersama.
bukan untuk pendeta saja, bukan kepada beberapa orang, tapi untuk ahli keluarga. Kalau diizinkan, mungkin keluarga pendeta sendiri kalau online mereka menikmati, maka mereka pun kiranya ini berkat untuk mereka juga. Oke. Yang pertama ialah kita rujuk ayat 20 tadi. Ayat 20 kata, tapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Ya. Imanmu yang paling suci. Jadi di sini satu nasihat ringkas ialah membangun iman di atas dasar yang paling suci. Siapa punya tindakan? Kamu. Orang dewasa. Yang lanjut usia kah, yang dewasa kah, remaja kah? Kita yang tahu. Atas diri kita, yang boleh bertanggung jawab pada diri kita. Kita kena usaha di dalam keluarga Tuhan Yesus, dalam tubuh Tuhan Yesus, kita kena berusaha membangunkan iman kita. Di atas apa? Di atas dasar yang paling suci. Ya. Kita lihat terlebih dahulu, Titus pasal 1 ayat 13. Titus pasal 1 ayat 13, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Saya fokuskan kepada perkataan sehat dalam iman. Di sini disebut supaya sehat dalam iman. Kalau disebut sehat dalam iman, artinya ada keadaan tidak sehat dalam iman. Bukankah begitu? Coba kita renungi ini. Dan ini kita boleh uji dulu terhadap diri kita, terhadap keluarga kita. Sehat dalam iman berarti ada yang tidak sehat iman. Ada satu masa sehat dalam iman, ada satu masa mungkin akan berlaku perubahan. Sedangkan harapan Tuhan Yesus ialah terus menerus kita kena usaha sehat dalam iman. Dari pendidikan dewasa PAMS yang lanjut usia tadi, salah satu ya cabaran ialah dulu muda, hari ini terasa sedikit berat. Sebab di mama usia banyak ujian kuat dulu, tapi sekarang sakit, doa juga. Dan ada yang menyampaikan tadi, ya, dalam kesakitan, ya semalam, ya kemarin malam ya, tidak mampu kebaktian karena sakit, tapi sudah doa. Doa kepada Tuhan disembuhkan ataupun diberi kekuatan. Kadang-kadang kita doa disembuhkan, itu penyakit bukan langsung hilang dan kita 100% pulih menikmati sebelum itu. Tetapi kita merasai kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang kita mendoakan orang sembuh, tapi kita sendiri berdoa minta Tuhan kesembuhan, belum tentu kita terus didengar. Maka dalam keadaan itu akan teruji ya pendirian iman kita, rupa iman kita, jenis yang macam mana, hubungan pada Tuhan. Tapi kalau kita tidak mengeluh, kita pasti Tuhan Yesus memperhatikan kita. Artinya di sini kita kena jagalah, kita kena sendiri memperhatikan bagaimana keadaan iman kita. Di Sabah juga mengharapkan ingatan dan doa daripada sini, jemaat di sini. Demikian juga ya di jemaat di sini tentulah juga sentiasa menjadi ingatan ataupun sentiasa kabar dari sini sentiasa sampai ke telinga jemaat kita walaupun di Sabah. Walaupun mungkin tidak ketemu, tetapi kalau mendengar jemaat kita di Bandung sudah ada peningkatan imannya, boleh nampak dari pelayanannya, dari kesatuan jemaatnya. Itu satu kegembiraan. Dan di dalam hati, orang Sabah selalu sebut seperti orang bule kata, otomatik berkata, syukur puji Tuhan. Syukur puji Tuhan bukan saya syukur, tapi suatu doa. Kiranya Tuhan terus menguatkan jemaat di tempat itu. Nah, begitulah ya. Kita ini. Jadi kita usaha untuk menjaga ya iman yang sehat. Macam mana? Iman itu boleh sehat. Ya, di ayat 20 kata tadi, membangunkan diri di atas dasar imanmu yang paling suci. Apa dasar iman? Sehingga iman kita itu adalah kudus.
Apa dasar yang suci bagi iman kita? Kepercayaan kita itu didiri di atas dasar apa? Sehingga disebut suci. Nah, tentulah di atas firman Tuhan Yesus, firman kebenaran. Jadi Yohanes pasal 15 ayat 3. Yohanes pasal 15 ayat 3, Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Nah, di pasal 17 di sana ayat 17. Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi, tidak ada cara lain membangunkan iman yang suci harus di atas dasar firman yang suci juga. Jadi, bagaimana kita usahakan ini? Kita lihat Mazmur pasal 1 ayat 2. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, karena bina satu hubungan dengan firman Tuhan. Karena suka. Jadi kita semua yang lanjut usia kah, yang pertengahan kah, yang remaja kah, yang belia kah? Coba kita renungkan. Adakah hati kita suka akan firman Tuhan atau tidak? Adakah kita membagikan masa kita untuk merindui dan membaca firman Tuhan, merenung firman Tuhan? Ataupun kita nanti waktu kebaktian ibadah Sabat barulah ya kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Di hari-hari biasa tiada masa. Semua letih dan balik dan istirahat. Hampir-hampir berdoa pun hampir terabai. Tapi saya percaya dari riak ya muka jemaat di sini memang menjalani hari-hari tidak abaikan berdoa. Dan saya percaya juga renungan firman Tuhan. Ada baik juga sau bagi jiwaku. Itu adalah dorongan bagi setiap pemercaya. Saya rasa ini juga pertolongan daripada Tuhan Yesus. Supaya setiap orang dalam kesibukan macam manapun, hadir satu perasaan ingin dengar firman Tuhan. Dan kita akan usaha sampai kita sendiri mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di sini disebut siang dan malam. Bilakah Tuhan berpesan membaca Alkitab harus siang dan malam? Sejak Yosua lagi. Jadi Yesus sendiri dalam hidup sebagai manusia diawali dengan umur 12 tahun. Walaupun tidak secara langsung tetapi memberi penekanan tentang harus ada hubungan diri kita sejak muda ada hubungan dengan firman Tuhan. Tidak cara lain. Yang hari ini didedahkan berita negara, berita dunia, berita ekonomi, ya. Dan segala peluang. Kadang-kadang orang sangat suka yang hoax. Kalau dalam kata Indonesia selalu sedengar hoax. Kabar belum tentu itu benar. Kabar perang di sana yang memfitnah, yang segala-gala. Itu pula yang disukai. Jadi karena usaha ini supaya kita ada iman kita menjadi sehat. Sehat macam mana kita tahu bahwa menyukai firman Tuhan, membaca firman Tuhan itu membuatkan iman itu jadi sehat. Mazmur pasal 1 ayat 3. Mazmur pasal 1 ayat 3. Ayat 3 kata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya suka kalimat yang akhir. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa berhasil? Tuhan dengar dia, kasihi dia, sertai dia. Sebab hidup dia adalah dekat dengan firman Tuhan. Contohnya Yusuf, anak Yakub. Jadi, bagaimana hubungan Yakub dengan Yusuf anak Yakub dengan firman Tuhan? Hubungan dengan firman Tuhan sangat dekat ketika masih di rumah ayah dia. Dia mendengar dan dia simpan. Dia membangunkan diri dari firman Tuhan. Apa yang disukai oleh Tuhan, itu dia buat.
Sikap dia laraskan dengan kehendak Tuhan. Keinginan Tuhan, kesukaan Tuhan. Hal yang najis, yang menyalahi perintah Tuhan, itu dibenci oleh Tuhan. Ya, Yusuf berhati-hati. Maka ia seperti pohon. Biarpun berhadapan dengan cuaca panas, musim berubah, dia tidak layu. Yusuf dilempar, dibuang seolah-olah dibuang ke tanah Mesir. Di tengah-tengah kota yang tidak percaya Tuhan yang benar. Diam dengan keluarga Tuhan dia yang tidak percaya Tuhan. Jadi macam mana mau hidup begitu? Bagaimana iman terpelihara seperti itu? Nah, waktu inilah kita dapat lihat kedudukan kita hari ini di dalam situasi perjalanan hidup kita sekarang ini seperti inilah. Tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan kita. Tapi dia memberi satu panduan bagaimana iman kita itu terpelihara sehat. Ringkas sebenarnya tidak terlampau rumit, ya, kita akan ada hubungan suka dan merenung firman Tuhan. Ya. Jadi sudah renung di Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga ayat 2. Ulangan pasal 4 ayat 1 hingga ayat 2. Di sini, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ayat 2, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jadi di sini firman Tuhan diulang kembali kepada orang Israel yang siap memasuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi kita dapat lihat di sini, memasuki negeri tanah Kanaan. Itu melambang memasuki gereja, tubuh Yesus, menjadi bagian dalam tubuh Yesus. Memasuki negeri. Bolehkah sembarangan orang memasuki negeri yang disediakan oleh Tuhan? Tidak. Sebab negeri itu dikawal oleh ketetapan dan peraturan Tuhan. Karena memegang, baru ada bagian di situ. Sama juga kita di dalam gereja. Ada ketetapan dan peraturan Tuhan Yesus yang harus kita pegang. Baiknya, ya, kalau kita sudah masuk dalam gereja, dalam tubuh Tuhan Yesus ataupun anugerah keselamatan Tuhan Yesus ini menjadi anggota tubuh Tuhan. Kalau kita perhatikan Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 9 hingga ayat 10. Kita ini selamat masuk ke kandang, selamat masuk dan keluar menemukan padang rumput. Keluar dan menemukan padang rumput itu bukan keluar dari kandang itu, tapi di dalam. Ini yang unik dia. Kandang Tuhan, keluar dan masuk, ya, masuk dan keluar, ada padang rumput di situ. Dan di situ ada kelimpahan hidup, hidup rohani, hidup yang boleh menghubungkan kepada hidup yang kekal. Nah, hidup di dalam kandang Tuhan, di dalam gereja Tuhan, di dalam keluarga Tuhan. Ada yang, ya, teman-teman mengatakan, oh kamu tidak bebas, kamu dikawal. Tapi sebaliknya kita di dalam Tuhan rasa bebas. Firman Tuhan itu rupa-rupa bukan mengawal kita sampai kita tercekik. Sebaliknya di dalamnya kita menikmati kebebasan yang sepenuhnya, yang sesungguhnya, yang benar, yang boleh mempersiapkan hidup kita ini. Walaupun hidup kita singkat di dunia, kita ada pengharapan hidup kekal bersama Tuhan kemudian hari. Yang mereka kata, kamu ini tidak bebas. Mereka itu bebas melakukan apa saja, menikmati keinginan. Apa yang dipikir oleh remaja, apa yang dilihat di media di internet, ya. Buka videonya, semua pun yang najis-najis dia suka, dia buat itu sebab dia bebas. Tidak dikawal oleh firman Tuhan. Apakah hidup seperti itu bebas? Musa mengatakan itu menikmati kenikmatan dalam dosa.
Bebaskah itu? Tidak bebas. Kita yang bebas, ya. Nah, bebas dan beroleh juga pimpinan dan berkat Tuhan. Kita lihat Mazmur kalau kita sudah pegang firman Tuhan ini, apa berkatnya kepada kita? Mazmur pasal 119 ayat 1. Mazmur pasal 19 ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kenapa hidup tidak bercela? Karena mengikut hukum Taurat Tuhan, firman Tuhan dari hari ini. Maka di sini dijanjikan berbahagialah. Tergantunglah kepada kita macam mana kita memahami berbahagia. Tapi bagi pendeta, berbahagia ini berkat Tuhan Yesus yang rohani. Penyertaan Tuhan Yesus yang membuatkan kita melihat, kita bebas menikmati hidup di dalam Tuhan. Dapat menyembah Tuhan, dapat melayani Tuhan, dapat mengharapkan pengharapan yang kekal di dalam Tuhan. Jadi kalau begini, biarpun ada perubahan keadaan, ya kita syukurlah di Bandung ini dalam ya pendeta sampai di sini keadaan cuaca lebih kurang tempat pendeta, panas tidak panas, sejuk tidak sejuk. Biasalah lebih kurang mungkin karena garis khalistiwa hampir sama. Ya, cuaca dia berbeda, tapi keadaan dia masih tenang. Saya risau kalau tengok berita Indonesia kalau sekian ada tempat ada rusuhan. Begitu. Tapi ketika datang ke sini, semua itu kita buang saja. Kita yakin Tuhan pimpin jalan dan kita akan bertemu dengan ya kita rapat kemudian bertemu dengan keluarga kalau diizinkan oleh Tuhan dan syukurlah kita menikmati keadaan yang tenang ya, beribadah bersama-sama. Jadi membangunkan iman di atas dasar yang suci harus diusahakan. Ya, dalam hubungan bermula dari keluarga kita, suami istri, dari keluarga kita. Saya melihat, menyaksikan, dan ini juga saya lihat berlaku kepada keluarga di Indonesia ini, ya, jemaat kita di sini. Ada keluarga yang membuka ruang firman Tuhan itu masuk dalam keluarga dengan mezbah keluarga. Sejak anak masih kecil. Bertumbuh ya. Bertumbuh dalam secara ringkas begitulah pendeta menyaksikan ini, bertumbuh dalam firman Tuhan. Jadi dalam usia remaja dan juga ya meninggalkan alam persekolahan di peringkat tinggi, saya menyaksikan secara ringkas kelakuannya, hidupnya memuliakan Tuhan, baik untuk gereja dan membangun orang-orang di sekitarnya. Orang di sekitarnya tentulah banyak dia punya sikap ragam, macam mana cara baca pun bukan selalunya baik, tapi dia dapat mempengaruhi. Bukan dia dipengaruhi. Jadi hidup seperti Yusuf itu adalah imannya dibangunkan di atas firman yang suci. Ini suatu hal yang keperluan yang sangat penting hari ini. Arus hidup di masa kita ini, sekarang ini sangat mencabar. Jadi bukan saja jemaat yang khawatir, pendeta pun khawatir. Pendeta jarang-jarang di rumah. Paling-paling video call dengan anak yang sedang membesar. Kalau anak ini di gereja lari-lari dia buat hal, memang suatu yang mengerikan bagi pendeta. Jadi inilah, kalau asal keluarga pendeta jemaat tolong bantu doa dan kita juga ambil perhatian. Demikian juga pendeta tidak lupa ya, membantu doa dan mengambil perhatian keluarga jemaat juga. Dari sini titik dia ialah membangunkan iman di atas dasar yang suci. Dan yang kedua kita dapat lihat di ayat 20 ini juga ya berdoalah dalam Roh Kudus. Ini terus secara langsung ya berdoa ya, dalam Roh Kudus. Pertumbuhan rohani tidak boleh dipisahkan daripada berdoa dalam Roh Kudus. Gereja dibangunkan bermula daripada Roh Kudus dicurahkan.
Itu kita masih ingat Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kalau kamu ya, Tuhan kata kuasa akan turun ya. Ada kuasa di situ ya. Kita dapat lihat kembali Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ketika Kisah Rasul pasal 2 ayat 4 itu ketika Roh Kudus dicurahkan, gereja terbangun. Gereja pusat penyebaran firman Tuhan, pusat segala bangsa datang untuk menerima, mendengar kebenaran dan menerima anugerah penebusan dosa. Jadi di dalam kehidupan kita hari ini kita dapat memahami ya, kita dapat memahami berdoa dalam Roh Kudus tidak boleh pisahkan dari diri kita. Sebab Roh Kudus sumber kekuatan bagi diri kita. Ini ya, berdoa Roh Kudus ini membantu kita untuk berdoa bagi diri kita kepada Tuhan. Walaupun Roh Kudus sendiri sebenarnya Roh Tuhan sendiri. Dan kalau kita lihat Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23, bahwa di sini kita menyadari bahwa Roh Kudus yang dicurahkan pada diri kita dan yang kita berdoa dalam Roh Kudus membantu kita memiliki quality menjadi Kristen yang sempurna di dalam Tuhan. Sehingga kita dapat menghasilkan ya, merasa damai, ya, merasa ya, perubahan, kasih, sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Tanpa Roh Kudus tidak akan kita alami seperti ini. Jadi sangat bersyukur ya. Baik, kita kembali kepada Yudas pasal 1 ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Pelihara diri. Banyak kasih Tuhan kepada kita. Kalau merujuk kepada Yohanes pasal 3 ayat 16. Kasih Yesus paling agung ialah menebus kita dari dosa. Tapi dia juga Tuhan yang menyediakan segala sesuatu bagi hidup kita. Apa yang kita sedut segala ya, yang memberkati kita, yang kita bekerja, kita berhasil itu sebenarnya dari Tuhan juga. Tapi kita janganlah persalahkan Tuhan kalau jasmani kita ini menjadi tua kemudian alami sakit-sakitan. Itu memang kita maklumlah. Itu puncaknya kesan sampingan dari dosa. Tetapi kasih karunia Tuhan itu tidak terukur ya, sangat besar. Kita yang percaya, yang anggota tubuh Tuhan, paling penting adalah memelihara diri kita dalam kasih Allah, kasih Yesus. Kalau kita berdosa, kalau seorang itu berdosa, dia kehilangan kasih Yesus. Misalnya Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 hingga 11. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1 hingga 11. Kita masih ingat tentang Ananias dan Safira. Dia adalah bagian daripada pemercaya. Bila mereka kehilangan kasih Yesus, ketika mereka berdosa kepada Roh Kudus. Jadi waktu itu menjadi peringatan keraslah pada jemaat waktu itu juga pada hari ini. Kalau berbuat dosa, kita lihat kemuliaan di dalam gereja, dalam tubuh Tuhan ini, Roh Kudus dan firman kebenaran. Jadi waktu itu mendustai Roh Kudus saja, sihat-sihat masuk ke gereja. Ya, aula hadirat Tuhan Yesus. Tapi yang keluar mayat. Kenapa? Berdusta. Jadi kalau berdosa, maka kehilangan kasih Allah. Kita menjauhkan diri dari dosa, berhati-hati supaya jangan berdosa sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Nasaya, kita akan dikasihi oleh Tuhan. Jadi pendek kata ini bergantung kepada diri kita juga di dalam Tuhan. Kita lihat Kolose pasal 3 ayat 12. Kolose pasal 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya,
kenakanlah belas kasihan. Saya baca sampai begitulah di batas itu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita lihat di sini, pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kedudukan kita dikasihi baru, dikuduskan, kudus bagi Tuhan baru kita dikasihi. Kalau kita kehilangan kekudusan, kita tidak akan dikasihi. Jadi itulah sebabnya Ibrani pasal 12 ayat 14. 12 ayat 14. Kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun yang akan melihat Tuhan. Kejarlah. Artinya diri kita kena usaha. Tuhan sudah sediakan jalan. Sekarang tunjukkan perbuatan kita untuk memenuhi, menggenapi kepercayaan iman kita. Maka Tuhan akan mengasihi. Kita akan terpelihara dalam kekudusan Tuhan. Adakah di antara kita, ahli keluarga kita, masih belum tahu macam mana memelihara diri dalam kekudusan Tuhan? Adakah yang masih tertanya-tanya? Perlukah diajar lagi? Ya. Memelihara kasih dalam Allah. Kepada kita 10 firman sudah lengkap. Kepada kita 3 larangan makanan telah diberi. Termasuk perbuatan percabulan itu dibenci oleh Tuhan. Kita telah baca 10 dasar kepercayaan gereja kita. Amalkan itu. Maka kita di dalam kasih Tuhan. Di dalam kasih Tuhan. Namun bukan senang memelihara diri dalam kasih Tuhan. Kenapa? Kita seolah-olah mengulangi keadaan Hawa. Dia lihat ada buah yang menarik. Kita sekarang dikelilingi benda-benda yang menarik. Yang boleh memancing kita keluar dari kasih Tuhan. Jangankan orang yang masih belum, anak-anak yang belum pandai bercakap, tapi pandai pegang handphone. HP lah di sini. Sampai orang tua sekalipun ada godaannya. Jadi kena hati-hati. Jadi kita usaha. Jadi kita yang terakhir Yudas pasal 1 ayat 21 di sini dipesankan kepada kita sambil menanti rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Jadi menanti kedatangan Yesus ini tujuan hidup kita. Menanti adalah hidup kekal itu. Ini pengharapan kita sebagai pemerja gereja semenar kedatangan Yesus. Jadi selama kita menanti kedatangan Yesus, kita akan sandar rahmat Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 50. Ya, Lukas pasal 1 ayat 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Jadi kita bersandar kepada belas rahmat Tuhan, belas kasihan Tuhan dalam hidup kita. Kita menekuni pengharapan kita ini dengan berpegang kepada iman dan juga ingatlah amanat Tuhan. Ada 2 perkara yang seringkali kita dengar, pengembalaan dan penginjilan. Pengembalaan dan penginjilan. Mungkin bagi orang luar ungkapan ini tidak berarti apa-apa bagi mereka. Tidak mereka kenal. Tetapi bagi pemercaya, bagi kita, ini adalah lahan yang disedia, lahan yang luas yang disediakan oleh Tuhan supaya kita dapat melayani Tuhan, menekuni iman kepercayaan kita sehingga kita layak bertemu dengan Tuhan. Baik, maafkan pendeta sebab dapat tergesa-gesa lah untuk sharing ini, tapi apapun kiranya Yudas pasal 1 ayat 20 hingga 21 ini menjadi berkat bagi kita bersama. Sebagai nasihat yang harus kita sadari harus ada di dalam kehidupan kita. Perkongsian firman Tuhan sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati.